pemaparannya. Apakah pemaparannya bohong-bohongan? Apa kemudian pemaparan itu harus mengikuti? Deputi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang tata lingkungan Imam Hendargo Ismoyo mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum melakukan kajian analisa mengenai dampak lingkungan atau AMDAL terkait rencana mereklamasi Teluk Benoa di Bali. Pasalnya hingga kini Komisi Penilai AMDAL yang dibentuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum menerima kerangka acuan yang dibuat PT Tirta Wahana Bali Internasional selaku perusahaan yang akan mereklamasi Teluk Benoa. Dalam kerangka acuan itu, PT Tirta Wahana Bali harus menggelar konsultasi publik terhadap dampak dari reklamasi ini. Imam menjelaskan jika kerangka acuan sudah diserahkan, Komisi Penilai AMDAL yang terdiri dari pakar lingkungan hidup baru akan melakukan kajian analisa AMDAL. Imam mengaku belum dapat memastikan kapan kajian analisa AMDAL itu akan selesai. Jika ditemukan ada sejumlah persiapan reklamasi yang dilakukan PT Tirta Wahana Bali, sebelum keluarnya hasil kajian AMDAL, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan memberikan sanksi kepada PT Tirta Wahana Bali. PT Tirta Wahana Bali harus menunggu apakah hasil kajian AMDAL memperbolehkan atau tidak reklamasi dilakukan. Sebelumnya diduga ada upaya PT Tirta Wahana Bali untuk mengeruk pasir di wilayah NTB yang diperuntukkan untuk membuat daratan di Teluk Benoa. Tata ruang itu baru salah satu persyaratan, harus sesuai dengan tata ruang. Dia harus nunggu AMDAL, nggak bisa bikin kegiatan apapun, nggak boleh ada aktivitas kegiatan apapun setelah baru setelah selesainya AMDAL dan izin lingkungan. Belum ada AMDAL nggak boleh ada kegiatan, bisa ditangkap dong. AMDAL selesai, ada surat keputusan kelayakan lingkungan, setelah AMDAL bahwa itu layak. Bahwa AMDAL selesai juga bisa surat keputusan tidak layak lingkungan. Masalahnya tidak harus AMDAL selesai kemudian dia layak, belum tentu. Setelah kita pertimbangkan ABCD, pakar mengumumkan ada masalah hidrooceanografi, ada masalah arus laut, kan macam-macam di situ nanti. Ternyata dia tidak layak. Kalau kita sebut tidak layak, perusahaan harus mau paham itu, bahwa dia tidak layak, gitu loh. Sejauh ini menurut Imam ada berbagai catatan dalam konsultasi publik yang dikumpulkan pemerintah terkait reklamasi itu. Catatan itu diantaranya masyarakat menyatakan kekhawatirannya akan adanya kesenjangan sosial dan infrastruktur antara masyarakat yang berada dalam kawasan Bali Selatan dengan kawasan Bali lainnya. Selain itu mereka juga mengkhawatirkan adanya penurunan nilai budaya Bali yang ada di sana. Dengan demikian hal itu pun harus ada pemecahan masalahnya. Dari Jakarta, Linda Puspitasari dan Eko Yulianto melaporkan.